Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alam bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Insyaallah dalail sa'asrahu lakum faidatan minal kitab Safatu Tafasir. Bismillah sabuni minas surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yadai asyuratul karimah, di antara pendahuluan surat yang mulia. Hadi asyuratul karimah makiyah, ini adalah surat yang mulia yang diturunkan di kota Makkah. Wa ayatuha sabiun bil ijma'i wa tusamma al-Fatihah li iftitahul kitab al-aziz biha. Dan ayatnya itu ada 7 ayat dengan kesepakatan para ulama dan dinamakan Al-Fatihah untuk membuka kitab yang mulia yaitu Al-Quran. Haitsu innaha awalul Quran fi tartib la fi nuzul. Ketika di mana Al-Fatihah itu pertama dari Al-Quran di dalam susunannya, tidak dalam turunnya atau penurunannya. Wahya ala qasriha wa wajazatiha qad hauti ma'ani al-Qur'anil adim. Dan secara ringkasnya sungguh di dalamnya berkisar makna-makna yang Al-Quran yang agung. Wa istamalat ala maqasidihi asasya bil ijmali, dan membawanya dan meliputi dari tujuan yang dasar dan global. Fahya tatanawwalu usulul din wa furu'ihi tatanawwalu wal isti'an wal aqidati wal ibadati wa tasri'i. Dan dia diturunkan dan dia membahas usul-usul agama dan cabangnya, dan membahas akidah dan peribadahan dan pensyariatan wal iqadatu bil yaumil akhir, dan membahas keyakinan di hari akhir, wal imanu bi sifatillahil husna, dan iman dengan sifat nama-nama Allah yang baik, wa ifraduhu bil ibadati, dan pengesaan dalam beribadah, wal isti'anatu wal du'a wa tawjuhul ilaihi jalla wa ala bitalibil hidayati ila dinil haq, dan minta tolong dan berdoa dan minta doa dan menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari hidayah kepada agama yang benar, wasiratil mustaqim, dan jalan-jalan yang lurus, wa tadarru'u ilaihi bitasbihati alal imani wa nahja sabili as-solihin, dan menahan diri dengan mengokohkan keimanan atas keimanan dan mengikuti jalan-jalan yang benar atau orang-orang soleh. Watajanubu tariqul maghdubi alaihim waladdallina, dan menjauhi jalan-jalan yang dilarang atau yang maghdub atas mereka
dan orang yang sesat. Wa fiha ahbaro an kisosho umami asabikin wa ittilai ala ma'ariji sa'idi wa manazala asykiai, dan di dalamnya mengabarkan sebuah kisah tentang umat yang terdahulu dan menunjukkan atas tingginya kebahagiaan dan tempat yang celaka. Wa fiha ta'budu bi amrillahi subhana wa nahihi, dan di dalamnya terdapat penyembahan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Ila ghairi ma hunalika min maqasidi wa agrodi wa ahdafi fahiya kal ulmul binasbati libaqiyati suwari al karimati. Selain hal itu, dari tujuan yang dimaksud, maka dia seperti ibu yang dinisbatkan kepada surat-surat yang mulia. Walihada tusamma umul kitab, dan dinamakan Al-Fatihah ini sebagai umul kitab. Li'annaha jami'at maqasidil asasi, karenanya mencakupi maksud-maksud yang mendasar. Fatluha rawal imama Ahmad fi musnadi an abni Ka'ab qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam umul Qur'ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma unzila fi Taurat wala fil Injil wala fi Zabur wala fil Furqan misluha. Fadilahnya dari Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abi Ka'ab, beliau membaca dari Abi Ka'ab beliau membaca di hadapan Nabi Muhammad, yaitu Ummul Quran, dan maka berkata Rasulullah SAW, dan orang-orang dan demi jiwaku yang berada di tangannya telah diturunkan pada Taurat dan juga Injil, Zabur, dan pula di dalam Al-Quran. Yang semisal dari itu, biasa Sabul Masani wa Qur'anul Adim alladzi utituhu, dan dia adalah Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran yang agung, yang ditatangkan kepadanya. Fahadal hadis asyarifu yasirru ila qauli ta'ala fi suratil Hijr walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anul Adim. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada firman Allah Ta'ala pada surat Al-Hijr. Wa fi sahihil Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id bin Mu'al la u'allimunaka surata hiya a'damus surah fil Qur'an alhamdulillahirabbil alamin ya ashabul masani wal Qur'anul Adim alladzi utituhu. Dan pada riwayat Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Sa'id Mu'al, tidaklah aku mengajarimu surat yang paling agung di antara surat yang lain di dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang didatangkannya. Tasmiyatu, pendapatannya, tusamma al-fatihah, dinamakan al-fatihah, wa umul kitab, wasabul masani, wasafiyati, wal fawai, wal wafa, wal wafiyati, wal kafiyati, wal asasi, wal hamdu. Dan dinamakan Al-Fatihah yaitu dibagi menjadi 12, yaitu umul kitab, semasani, syafi'i dan lain-lain. Al-lughah, secara bahasa, alhamdu, segala puji, sana'u bil jamili ala jihati ta'dimi watabjili makrunan bil mahabbadi. Ujian dengan indahnya atas pengagungannya dan kemuliaannya serta kecintaannya. Wa huwa nakidul adami wa umul minas syukri. Dan dia lawan kata dari celaan dan lebih umum dari kata syukur. Liana syukra yakunu maqabilu nikmati bi khilafi alhamdu. Allah ismu ala dati maqasi karena syukur hanya ada ketika berbeda dengan kata alhamdulillah, yaitu nama Allah adalah isim yang menunjukkan nama yaitu zat yang disucikan dan tidak disekutukan baginya. Qala Qurtubi, berkata Al-Qurtubi, hadal ismu wa akbaru asmi'uhu subhanahu wa jama'aha. Dan kata isim ini, yaitu Allah, itu maha besar penamaannya, disucikannya, atasnya nama Allah dan dikumpulkannya. Wa wa ismu lil mawjudil haq al jama'u li sifatil ilahi. Dan dia yaitu nama yang menunjukkan kebenaran dan mengumpulkan sifat-sifat ilahiyah. Al-man'ut bina'utu ar-rububiyah lil munfaridu bil wujudil hakiki la ilaha illa huwa subhana rabbun ar-rabbu. Yang disifati dari sifat rububiyah dan pengesaan dengan wujud hakiki. Tidak ada selain Allah kecuali Dia yang maha suci. Rabbun yaitu Tuhan yang mengatur. Mustakun minat tarbiyati wahya islahu su'una ghairi wariayati amruhu. Qala al-hawi yaqulu liman qama bi islahi syai'un wa itmamihi qad rabbahu wa minhu ar-rabbaniyuna liqiyamihi.
dan dia adalah untuk memperbaiki segala persoalan dan mengurus persoalan-persoalan seperti perkataan Imam Hawari, dikatakan barang siapa yang berdiri untuk membenarkan atau dengan memperbaiki sesuatu dan menyempurnakannya, maka sungguh Allah akan maka ia telah mengurus persoalan itu, dan darinya terdapat orang-orang Rabbaniyun. Bil kitabi, dengan kitab, warububi yat laku ala addatu ma'ani wahiyal malaku wa muslahu wal ma'bud wa sayyidal matoi, dan Rabbun menunjukkan atas makna-makna raja dan yang memperbaiki dan yang disembah dan Tuhan yang ditaati. Al-alamina yaitu al-alam, al-ulum ismu jinsun la wahidun lahu min lafdihi karohdi, yaitu sebuah nama yang bernama jinsung yang tidak ada yang satu baginya dari lafaz terkumpulnya. Wahwa yasmala al-insa wal jin wal malaikah wasyaiton kada qolal faroi, dan dia meliputi manusia, jin, malaikat, dan syaitan, seperti perkataan al-faro. Wahwa mustaqoh minal alamati li'annal alamatu ala wujudil kholak jalla wa ala ar-rahmanu ar-rahim sifatani mustaqotani minar rahmah. Dan dia pecahan dari alamah, karena alamah atas menunjukkan adanya Sang Kholik yang maha perkasa, maha penyayang, dan maha pengasih. Kedua sifat ini terpecah menjadi dua dari kata rahmat dan sungguh waqad rawi fi kulli min ar-rahman, dan sungguh dijaga pada setiap sesuatu dari ar-rahman wa ar-rahim. Makna lam yara fi akhir farahmanu bimakna adimun rahmati lianna fa'lana sigotil mubalaghah fi kasroti sayin wa atmatihi. Makna yang tidak ada yang melihat mengurus dalam hal lain, maka aman dengan makna pengagungan, kasih sayang agung karena mengikuti wazan fa'lani sigoh balago pada kebanyakan sesuatu dan pengagungannya. Wala yalzamu minhu adwama
kakut dobani wasyukroni. Dan ia tidak harus selamanya seperti marah dan mabuk. Warahimu bimakna daiman ar-rahmati lianna sigotul fa'ilun. Dan Rahman ini dengan makna selamanya dalam kasih sayang karena mengikuti sigoh fa'il. Tasta'milu fi sifati ad-daimati, dan ia memakai pada sifat selalu. Kakarimi wadorofi faka'annahu kila al-adimu ar-rahmah, seperti kata karim dan dorifun, maka sesungguhnya dikatakan ia besar rahmatnya ad-daimal ihsani kepada manusia. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, ar-Rahman du rahmati sakmilati allati wasa'at al-khalaq fi arzakihim wa musalihihim. Kata Rahman memiliki rahmat yang sempurna, yang luas terhadap makhluk-makhluknya di dalam rezeki dan kebaikan mereka. Wa ammat al-mu'minu wal kafiru, kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Wa rahimu khassun bil mu'mini kama qala ta'ala, dan kata Rahman ini memiliki kekhususan terhadap orang mukmin seperti firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'mini rahiman. Ad-dinu agama, al-jaza'u wa minhu al-hadisu kama ta'dinu tu'dan. Maksudnya adalah balasan darinya. Terdapat hadis seperti apa yang kalian lakukan maka akan dibalas. Ai kama taf'alu tujza, yaitu seperti apa yang kalian lakukan maka pasti ada balasan. Nak budu qala zamah syari al ibadati aksal goyah al khodoi wa ta'dili. Dan berkata Zamsari, hamba, ibadah adalah setinggi-tingginya tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidhalika lam tastakmalu ila fi hudu'illahi ta'ala, dan demikianlah tidak memakai kecuali pada kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di annaha mauli domi ni'ami fakana haqiqan bi aksi al-hudu'i as-sirati at-tariqu wa aslihi bil lisani minal istirati bil makna ibtilai kana tariqi yabtalu as-salik qala sa'ir sahna ardahum bil khayli hatta tarkanahum adalla min sirat al-mustaqim alladzi la aujun fihi wala inhirafun amin ay istijabun du'ana wahya laisat minal qur'an al-karim ijma'an walihada lam tuktab fihi wa inna ma hiya min ta'allami Rasulullah wahidayi. Syair memenuhi bumi kalian dan kuda
Kami tinggalkan mereka melaju dari jalan-jalan yang lurus, yang tidak ada dalam padanya dan tidak ada bengkok. Amin. Ai istajabu du'ana. Kabulkanlah doa kami. Wahya laisat minal Quran, dan dia tidak dari Al-Quran yang mulia. Dan ini tidak ditulis di dalamnya, dan sungguhnya dia adalah pengajaran Nabi Muhammad SAW dan hidayahnya. Jadi penjelasan pada surat Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota surat yang mulia yang diturunkan di kota Makkah, dan ia terdapat 7 ayat dengan kesepakatan para ulama, dan dinamakan Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran yang agung. Dan turunnya surat Al-Fatihah ini bukan karena susunan atau bukan karena segi penurunan, tapi dalam segi urutan, dan dia meringkas dari seluruh isi apa yang di dalam Al-Quran. Dan Al-Fatihah ini diturunkan sebagai akidah, penyembahan, dan pensyariatan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW, dan keyakinan kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan Al-Fatihah ini membahas keimanan dengan sifat Allah yang maha, dengan sifat Allah yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadi faidatul yaumi dawajatu minal taqalan filan fataqabbalu dari wasmahuli. Asau wa infa'na bima lam tanwa zidna ilma wa yaftahu lana fatal arif.